Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmatillah Allah SWT, pada malam hari ini kita akan mengkaji tema generasi 5G. Jadi kalau ada rencana 3G, 4G, sekarang masuk generasi 5G. Ini generasi modern yang diisi oleh kalangan terutama para milenial. Di Indonesia itu kelompok milenial ini umur 15 tahun sampai 35 tahun. Generasi muda itu ada 68 juta. Ya, di Jawa Barat termasuk yang tertinggi. Kalau ada data di Jawa Barat itu, kata Profesor Asef, umur 13 tahun sampai 15 tahun itu 13 tahun sampai 18 tahun itu ada 16% di Jawa Barat. Umur 19 tahun sampai 34 itu ada 49%. Berarti dominan ini. Umur 35 sampai 54 itu ada 29%. Umur 54 ke atas itu hanya 4% sekian. Jadi orang tua di Jawa Barat ini termasuk yang sedikit ya. Tapi yang paling banyak anak mudanya. Indonesia termasuk yang kemudian mendapat karunia Allah hadiah demografi, kebanyakan anak muda. Ya, 68 juta. Karena itu kepada mereka ini harusnya kita dorong untuk menjadi generasi 5G ini. Bukan berarti yang tua-tua terus hanya ongkang-ongkang kaki. Tapi justru bagaimana orang tua itu mengarahkan, mendorong, menasihati anak-anak muda. Karena Rasulullah SAW mengatakan halafani syabab wa khalafani syuyukh. Aku berjuang bersama dengan anak-anak muda tapi didukung oleh orang-orang tua. Jadi antara yang muda dan tua itu harus bersinergi untuk bagaimana berjuang memenangkan Islam. Nah, karena itu 5G ini, generasi 5G ini, apa yang pertama? Yang pertama adalah memperhatikan penampilan. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 138, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya, corak yang telah ditetapkan oleh Allah itulah corak yang terbaik. Siapakah yang lebih bagus daripada corak yang diwarnai oleh Allah itu? Dan kita semua selalu beribadah hanya kepada Allah. Makanya corak orang Muslim beda sama non Muslim. Ya, Yahudi, Nasara atau Muslim, non Muslim yang lainnya harus beda itu. Makanya Nabi mengajarkan apa? Khaliful Yahud wan Nasara, a'ful liha wahfuz syarib. Kata Nabi, kalian harus berbeda dengan orang-orang Yahudi dan Nasara dan kaum non-Muslim itu. Ya, kaum lelaki lepaskan jenggotmu, cukur kumismu. Cukur itu bisa habis semuanya, bisa sampai pada batasan bibir ini. Ya, jangan sampai melebihi batas bibir. Kalau punya kumis, kumis jangan sampai berlebihan, cukup sampai di bibir ini. Justru jenggotnya yang dilepaskan. Nah, itu salah satu bentuk berbedanya penampilan Muslim dengan non-Muslim. Ya, apalagi akhlaknya harus berbeda betul dengan mereka itu. Makanya suatu kali ada seorang ulama diundang di kerajaan Inggris di Birmingham. Beliau disambut oleh para pembesar di sana termasuk para menteri. Ketika diberikan jamuan hidangan, ya, beliau sengaja ke wastafel cuci tangan, kemudian bergabung dengan
meja yang sudah disiapkan untuk makan itu, semua yang hadir itu makan pakai sendok dan garpu. Tapi beliau makan pakai tangan. Dengan lahapnya beliau makan pakai tangan. Tapi yang lain itu blingsatan. Apa tuh gitu, kayak apa? Kayak merasa protes gitu. Ya. Sehingga ada seorang dari mereka enggak kuat nahan. Sehingga dia ngomong, "Tuan, kita kan sudah di masa di abad modern. Kok Tuan masih nomaden makan pakai tangan? Kan disiapin itu garpu sama sendok. Kok Tuan masih pakai tangan?" Beliau senyum. Tuh. Akhlaknya orang muslim itu luar biasa. Beliau senyum. Saya pakai tangan ini pasti ada alasannya. Pertama, saya yang nyuci tangan saya di wastafel itu. Saya yakin kebersihannya. Sementara sendok dan garpu tuan-tuan itu siapa yang nyuci itu? Apa Tuan yakin itu bersih? Satu. Yang kedua, Allah menciptakan di dalam tubuh kita ini masing-masing ada fungsinya. Tangan saya ini punya link ke mulut saya. Kalau makanan panas tidak mungkin dipegang oleh tangan saya, maka otomatis dia nggak siap masuk di mulut saya. Dia punya apa? Ikatan dia. Oh, jangan makan dulu, mulutmu nggak kuat. Tapi kalau sendok dan garpu tuan itu tidak punya perasaan. Kalau tangan saya punya perasaan. Sehingga kalau memang wajar, cocok untuk masuk mulut saya akan masukkan. Kalau enggak masih panas, tunggu dulu sebentar. Tapi kalau sendok garpu tuan tidak punya itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, di tangan ini ada enzim yang kalau bila ketemu dengan makanan itu akan mempercepat proses pencernaan dalam perut. Makanya Bapak Ibu kalau punya sayur, ya ambil aja pakai tangan. Apa yang terjadi? Cepat basi dia, ya kan? Karena di tangan ini ada apa? Ada enzim yang tidak ada di garpu dan sendok tuan-tuan itu. Nah, ini faktor ketiga. Kenapa saya pakai tangan? Yang keempat, ini adalah ajaran Nabiku. Kalau aku ikuti, aku dapat pahala. Subhanallah. Memang kita ujung-ujungnya apa? Pahala. Hatta akhlak dalam makan pun beda, penampilan pun beda. Itu orang mukmin. Sama mereka itu harus beda. Ya, makanya perbaiki diri kita ini, penampilan kita ini, karena di penampilan ini ada apa? Ada karakter di dalam ini. Makanya kita diajarin doa oleh Nabi apa? Allahumma kama hassanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, telah kamu baguskan raut wajahku, penampilanku, maka baguskanlah karakterku. Jadi penampilan Bapak ini akan menggambarkan yang ada dalam karakter kita, termasuk ucapan kita itu. Bapak Ibu bisa melihat orang berbicara itu dengan 3 penilaian. Kalau orang itu ngomong tentang makanan, oh makan enak, itu pakaian bagus, rumahnya keren, mobilnya Masya Allah mahal. Maka ketahuilah orang ini otaknya pendek. Kalau orang ngomong tentang masalah barang, sesuatu, ya kan? Maka kata orang ini otaknya apa? Pendek. Tapi kalau yang kedua, dia bicara tentang peristiwa. Oh, di Amerika ada 130.000 orang divaksin, tapi 3.250 orang cacat seumur hidup. Nah, ini peristiwa ini. Tapi kalau di Indonesia nggak ada. Ya. Makanya saya sekalian, membicarakan tentang peristiwa, orang itu berarti otaknya sedang. Ya. Otaknya sedang. Tapi ketika orang itu bicara ke depan, nah seperti kita sekarang, bagaimana menyiapkan generasi 5G ini, kita bicara apa ini? Bicara ke depan. Bagaimana menyiapkan pemuda-pemuda kader-kader muslim ini menjadi kader hebat ke depan. Ya, saya juga sedang bikin buku, sudah 200 lembar lebih, judulnya Muslim from Zero to Hero. Nah, muslim dari lahir sampai jadi apa? Jadi orang hebat. Gimana caranya itu? Diantar. Saya coba menghantar itu, ABC-nya itu. Nah, karena itu ini kita sedang bicara ke depan. Apalagi kita di bulan Januari 2021 ini memulai tahun masa ini, mulailah dengan sesuatu yang produktif. Sesuatu yang bernilai. Kita nggak tahu
Ya, kapan kita akan kembali kepada Allah? Di sana sini udah kelimpangan dah. Yang meninggal karena Covid di sini, yang kena bencana ini, kemarin Sumedang. Ya, ini fulan, ratusan ulama yang sudah meninggal karena Covid nih. Nah, begitulah seterusnya. 24.000 katanya kan sudah meninggal lebih di Indonesia ini kan karena Covid. Allahu a'lam. Tapi apa kita persiapkan? Jangan hanya mempersiapkan diri kita dengan amal saleh, tapi juga kita siapkan generasi muda itu untuk melanjutkan perjuangan kita ke depan. Makanya yang harus diperbaiki penampilan dulu ini anak-anak muda ini. Jangan penampilan anak muda terus lakinya pakai anting-anting, ya, terus pakai tato, kapan ngikut siapa itu? Ya, dikencir ya. Itu makanya penampilannya harus benar nih. Hijrah di penampilan dulu nih. Nah, pribadi yang bagus itu kata Nabi dari riwayat Imam Tirmidzi ada 3 tandanya. Nah, pribadi yang bagus itu ada 3 tandanya kata Nabi. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Nah, seperti tadi bacaan imam, ya, kita diperingatkan untuk bertakwa 2 kali. Untuk apa? Mempersiapkan hari esok. Maka dimanapun kita berada, bertakwalah kepada Allah. Orang bertakwa di hadapan orang banyak itu mudah. Tapi bertakwa ketika tidak ada orang, nah itu tidak mudah itu. Ya. Seorang pemuda berangkat berbisnis keluar kota, tinggal di hotel, tiba-tiba malam diketok sama awewe, mau selemut, hidup nggak? Noleh kanan kiri nggak ada orang, udah masuk sini. Nah ini nggak bertakwa namanya kan? Nah, makanya bertakwa di mana saya berada, termasuk ketika menjabat. Ya, ketika menjabat peluang untuk korupsi banyak itu. Nah, bertakwalah kepada Allah. Dan dalam semua keadaan bertakwalah kepada Allah. Nah, yang kedua kata Nabi, wa admi sayyatal hasanata tamhuha. Kalau kamu terjerumus ke dalam dosa, dan kita semuanya dimungkinkan untuk terjerumus ke dalam dosa, karena kita ada hawa nafsu, ada godaan setan, ada godaan dunia, ada godaan lingkungan macam-macam. Ya, makanya kalau kemudian seseorang dari kita khilaf atau terjerumus ke dalam dosa, cepat sadari, kembali kepada Allah. Rubah keburukan itu dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Siapa yang bertaubat, meningkatkan imannya, terus beramal saleh, Allah ganti keburukan-keburukan yang dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Jadi Allah itu bukan maha pendendam, bukan. Maha pengampun. Ya. Kita kalau salah di depan orang, waduh dihancurin. Padahal sudah taubat, Pak. Ya, ada orang yang mungkin berbuat kesalahan, berbuat jahat, buat apa. Mungkin tadinya dia preman, mungkin apa dia sudah taubat sama Allah dia. Tapi di depan orang belum bisa terhapus itu, Pak. Ini banyak manusia pendendam itu. Ya, makanya jangan kamu sepelekan orang. Ya, orang kalau sudah taubat, tutupi itu orang itu. Insyaallah Allah terima taubatnya. Ya. Kadang-kadang orang yang kita lihat penampilannya buruk, bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Kenapa? Dia sudah tutup keburukannya dengan apa? Dengan bertobat, dengan kebaikan-kebaikan yang kita mungkin tidak tahu. Ya, makanya Fudail bin Iyad itu ulama besar, Imamul Haramain. Dia ulama tabi'ut tabi'in. Jadi dia rujukan ulama di masa itu. Imam 2 masjid besar Mekah dan Madinah. Siapa dia tadinya? Perampok besar. Subhanallah, tadinya siapa? Perampok besar. Ya, Ibnu Hazm, ulama besar yang dari Andalusia itu. Dia anaknya Perdana Menteri. Ya, hidupnya dengan kemewahan, main perempuan sono, perempuan sini. Ketika beliau sadar, datang ke masjid salat subuh. Salat asar dia. Dia salat asar, habis salat asar, salat sunnah dia. Ditegur sama anak kecil segini. Hei bung, salat apa bung? Salat sunnah. Mana ada salat sunnah pada asar? Karena dia memang belum pernah belajar agama. Selama ini dia tenggelam dengan dunianya.
Ditegur sama anak kecil, malu dia. Oh nggak ada ya, nggak tahu dia. Akhirnya dia salat subuh ke masjid, dikiranya anak itu nggak bangun kan. Dia habis salat subuh, salat sunnah lagi 2 rakaat. Ditegur lagi sama anak itu, bung, salat apa bung? Salat sunnah, nggak ada salat sunnah pada subuh. Sejak itu dia malu, mas aku kalah sama anak kecil. Dia kemudian meralang buana belajar sunnah, jadilah sampai ulama besar. Ibnu Hazm itu. Makanya sekalian, terlalu banyak ceritanya orang-orang hebat itu awalnya mereka jadi orang-orang nggak benar, tapi ketika sadar dia rubah dirinya dengan apa? Makanya kalau sudah sadar jangan balik lagi. Kalau udah hijrah jangan balik lagi ke tempat semula. Ya, kalau udah lepas dari comberan, lepas dari tempat sampah, jangan balik ke situ lagi. Nah, ini pribadi hebat nih. Ya, Nabi mengatakan kalau kamu terjerumus ke dalam satu dosa, segera taubat dan perbaiki dirimu dengan amal saleh. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Ya, makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu seorang anak yang pengembala kambing dari bos yang punya kambing banyak itu. Dan ketika Nabi mengatakan, boleh nggak saya pinjam kambingmu itu? Nggak boleh. Ini punya bosku. Kalau mau pinjam ngomong aja sama bosku. Ya, gitu. Makanya dia nggak mau. Ya udah kata Nabi, mana kambingmu yang nggak keluar susunya? Jadi nggak merugikan bosmu. Ya, diambillah kambing. Kemudian Nabi pegang-pegang kambing itu, terus keluar susunya kambing itu. Ya, diambil Nabi komat kambing. Terus dia tanya, apa yang kamu baca? Kok sampai kambing nggak waktu keluar susu kok jadi keluar susu? Ya, kata Nabi, innaka ghulamun mu'allam. Nanti kamu akan diajarin. Ya, akhirnya Ibnu Mas'ud ini kemudian menjadi sahabat Nabi yang menjadi ulama besar bidang apa? Bidang tafsir, bidang Quran. Jadi saya sekalian, makanya menjadi pribadi yang berakhlak mulia itu adalah satu pribadi yang menarik. Seorang anak yang hormat sama orang tuanya. Ya, seorang istri yang hormat sama suaminya. Seorang mukmin yang hormat sama tamu dan tetangganya. Ya, seorang kawan yang sayang kepada kawannya. Ya, bahkan seorang manusia yang sayang kepada binatangnya. Itu semua akhlak mulia. Ya, dan orang yang berakhlak mulia itu pasti akan disukai oleh lingkungannya. Ya, makanya kalau ada orang dibenci oleh lingkungannya, tandanya apa? Akhlaknya tidak bagus. Apalagi dia dibenci sama apa? Sama istri, sama anaknya. Nah, apalagi kalau dibenci sama apa? Pembantunya. Nah, itu. Makanya pujian kepada Rasulullah terhebat dari mana? Dari pembantunya. Dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik, saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Dan selama itu aku tidak pernah ditegur sama Nabi. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu? Luar biasa. Makanya saya kalau diundang pengajian biasanya saya dijemput. Ya, kalau orang-orang itu mengirim supirnya, saya tanya gimana bosmu? Waduh begini. Ya, banyak mengeluh. Mengeluh. Dia baik sama orang lain tapi sama supirnya nggak bagus. Nah itu. Jadi masukan untuk nanti kita perbaiki dalam kajian-kajian. Ya, makanya kalau seorang dipuji oleh pembantunya, dipuji oleh pegawainya, dipuji oleh supirnya, berarti itu orang tandanya apa? Akhlaknya bagus. Ya, makanya sekalian berakhlaklah yang mulia. Karena ini adalah merupakan satu penampilan yang terluar dari diri kita. Dan penampilan yang terluar ini akan terpengaruh oleh apa? Oleh apa? Karakter yang ada di dalam diri kita. Kalau Imam Ghazali itu mengajarkan begini di dalam Ihya Ulumuddin, dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama harus dilakukan, bersihkan tubuhmu dari hal yang kotor dan najis. Ya, dari apa? Hadas dan najis ya. Hadas itu yang membatalkan wudu, kamu wudu lagi. Ya. Kemudian kamu najis, bersihkan itu dirimu dari kotoran itu.
Itu mudah karena penampilan kan. Yang kedua, bersihkan anggota tubuhmu dari dosa-dosa. Nah, ini lebih sulit dari yang pertama. Nah, yang ketiga, bersihkan karakter burukmu untuk kamu ganti dengan karakter baik. Pelit tinggalkan, jadilah kamu orang yang dermawan. Pengecut tinggalkan, jadilah kamu pemberani. Begitu seterusnya. Kasar tinggalkan, jadilah kamu orang yang lembut. Ya, itu adalah bentuk karakter. Makanya orang kalau karakternya bagus, maka akan tampil dari penampilannya. Ya, karena itu barakallahu, inilah yang kemudian harus menjadi ciri pertama generasi 5G. Tampilanmu itu baguskan. Makanya kalau ada anak muda, dia bukan tentara, tapi dia pakai pakaian tentara. Apa yang kita lihat? Gaya-gayanya kayak apa? Kayak tentara dia. Kenapa? Itu yang mau menginspirasi diri dia. Dengan penampilan akan menggambarkan tentang apa perilakunya dia itu. Ya. Makanya saudara sekalian, bolehlah kita penampilan biasa, tapi dalamnya apa? Luar biasa. Ya, makanya tampilan yang pertama ini sibghatullah, warnai dirimu dengan warna ilahiyah, dengan warna syariah. Ya. Baik itu kalbu kita, pikiran kita, lisan kita, perilaku kita, itu warnai dengan warna ilahiyah. Ya. Kalau mau makan bacalah bismillah. Habis makan alhamdulillah. Kemudian doakan itu orang yang ngasih makan, ya kan? Subhanallah itu. Makanya kata Nabi, la ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Kenapa? Karena orang bertakwa kalau dikasih makan, ngomong, wah makannya enggak enak, woi pahit apaan itu? Enggak. Jazakallah khair atas apa yang diberikan, dan dia doakan itu, aftarna lakum musaimun wa akala ta'amul abrar wa salat alaikum malaika Allahumma ighfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtum. Didoakan orang yang ngasih makan itu ya. Subhanallah itu. Makanya Nabi itu paling sering diundang orang makan. Kenapa? Karena orang-orang itu ingin mendapat doa Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu penampilan ini penting. Karena penampilan menggambarkan hakikat kedalaman dalam diri orang itu. Ini yang pertama. Yang kedua, generasi 5G itu harus selalu berinteraksi dengan hal yang halal. Jadi konsumsilah makanan halal, konsumsilah minuman yang halal, konsumsilah pakaian yang halal. Ya, konsumsi orang yang jenis generasi hebat ini adalah selalu terkait dengan halal. Kalau haram dia nggak mau. Makanya cek itu vaksin ini halal atau tidak. Kalau haram janganlah. Kalau halal oke. Tapi kalau haram enggak, syubhat enggak. Kita hanya mau mengambil konsumsi yang halal. Begitu nasihat Allah kepada para rasul dalam surat Al-Mu'minun 51. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah, inni bima ta'maluna alim. Ya, wahai orang-orang, wahai para rasul, ya, konsumsilah yang halal-halal itu, yang baik-baik itu. Karena itu akan membuka pintu amal saleh. Dan Allah tahu apa yang kalian perbuat. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada beriman, innallaha amara bihil mu'minin kama amara bihil mursal. Allah memerintahkan kepada beriman ini sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Kemudian beliau baca ayat ini. Jadi makanya jangan mengkonsumsi kecuali yang halal. Jangan asal makan aja. Ya. Kalau kita dikasih makan orang, enggak perlu nanya ini dari mana. Enggak perlu. Kita tahu ini orang baik, ini orang suka dengan halal, maka kita baca bismillah. Ya. Kalau seandainya dia memberikan kita yang haram, dosa dia itu. Sementara kita kalau kita nggak tahu nggak masalah, nggak boleh kita makan. Kalau kita nggak tahu boleh, nggak ada masalah, itu dosa dia. Suatu kali Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu diundang sama seorang rentenir. Diundang makan sama rentenir. Murid-muridnya mundur semua, nggak ada yang mau. Beliau tetap datang makan. Setelah itu beliau diprotes oleh murid-muridnya. Tuhan, kok tuh mau makan di tempat orang rentenir itu? Kata Abdullah bin Mas'ud, dari mana kamu tahu apa yang saya makan itu dari hasil rentenir dia? Bisa jadi dia dari sumber lain yang kemudian dia kasih makan saya itu. Makanya tidak perlu kita bertanya, ini dari rentenir atau bukan? Enggak perlu lah, tersinggung lah itu orang. Ya kan? Kita makan yang ada.
Ya, adapun selebihnya kita pasrahkan sama Allah. Kalau seandainya dia berikan dari kita yang haram, itu tanggung jawab dia. Tapi kita berusaha untuk berhati-hati untuk diri kita. Ya, karena itu barakallahu sekalian. Poin yang kedua ini jangan dianggap remeh. Makanya kenapa kata Nabi ada orang berdoa sementara pakainya sudah lusuh, penampilannya berdebu, dia mengatakan ya Rabb, wa mat'amu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna lahu yustajabu lahu du'a'u. Orang ini begitu lusuh, begitu mengharap kepada Allah sementara pakaiannya haram, makanannya haram, selalu mengkonsumsi haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Perhatikan itu. Ya, orang yang suka mengkonsumsi haram ini akan menjadikan hidupnya ini celaka sekalian. Doanya enggak dikabulkan. Padahal ya intinya ibadah itu apa? Di doa itu. Ya, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Kalau kamu nilai kamu di sisi Allah itu karena doa kamu itu. Doa ini ada doa ibadah, ya, ada doa permintaan. Itu intinya ibadah itu. Ya, makanya doa itu otaknya ibadah. Senjatanya orang mukmin itu doa. Jangan kalian sepelekan itu. Ya, makanya yang paling ditakuti oleh kaum kufar itu adalah doa itu. Makanya seorang komandan begitu melihat kekuatan lawan yang kemudian sepertinya tidak seimbang, maka dia cari mana Muhammad Al-Wasi'. Mana Muhammad Al-Wasi'? Muhammad Al-Wasi' ini ulama yang saleh, yang doanya dikabulkan sama Allah. Maka dicarilah Muhammad Al-Wasi' untuk mendampingi para pasukan itu. Kata dia, demi Allah, doa Muhammad Al-Wasi' lebih aku cintai daripada ribuan pasukan. Ya, makanya jangan sepelekan dengan doa itu. Dan doa itu sangat terkait dengan apa? Apa yang kita konsumsi. Ya, makanya kenapa kemudian banyak doa kita tidak dikabulkan? Bisa jadi ada yang kita konsumsi dengan haram itu atau yang makruh. Makanya jelas kata Rasulullah innal halala bayyin wal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat faman waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram karra'i yarta' haula al-hima ala likulli malikin hima ala inna himallahi maharimu. Ya, halal sudah jelas, haram pun sudah jelas. Haram, halal ambil, haram tinggalkan. Nah, di antara itu kata Nabi ada yang wilayah abu-abu, ya, syubhat. Orang yang suka masuk ke syubhat, kata Nabi dia akan mudah untuk masuk ke yang haram. Makanya tinggalkan syubhat untuk jangan sampai menjadi jalan menuju haram. Ya, karena setiap raja punya larangan-larangannya. Begitu pula Allah pun punya larangan. Apa itu? Semua yang diharamkan itu. Makanya saudara sekalian, kita jaga diri kita dalam posisi yang kedua, konsumsilah yang halal. Yang ketiga, untuk generasi 5G ini, carilah sumber yang halal. Carilah sumber yang halal. Ya. Karena sumber inilah yang akan menjadi pemasukan buat kita. Ya, alhamdulillah banyak sekali sumber-sumber itu. Ya, bisa jadi pegawai, bisa jual jasa, bisa jadi pedagang, bisa investor. Ya, banyak sekali peluangnya untuk kita kita berbisnis, kita untuk mencari sumber. Ya. Dan untuk apa kamu peroleh itu semua itu? Untuk mencari ridha Allah. Makanya saudara sekalian, di dalam hadis Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang sahih ini mengatakan, idza tabaya'tum bil'ina. Kalau kalian sudah mulai berdagang dengan riba. Ina itu hanya salah satu jenis riba. Ya, apa bentuk ina itu? Seorang mau pinjam uang 100 juta. Siapa sekarang mau pinjemin? Ya. Apalagi enggak punya agunan. Siapa mau pinjemin? Akhirnya dia datang ke showroom. Ini berapa nih mobil? Ini mobil 120 juta. Ya. 120 juta. Oke, saya beli tapi kredit. Jadi tidak boleh. Kamu beli 120 juta kredit. Sekarang saya jual ke kamu mobil ini 100 juta. Ya, beban saya berapa? 120 juta.
saya jual ke kamu cash 100 juta. Ini namanya riba inah. Ini hukumnya haram. Jadi dia sebenarnya bukan untuk berbisnis. Sebenarnya dia mencari apa? Mencari utang tapi dengan seakan-akan apa? Berbisnis dia. Namanya apa? Nah, riba inah namanya. Haram hukumnya ini. Makanya idza tabaya'tum bil inah, kalau kalian sudah berbisnis dengan cara riba ini. Ini salah satu contoh. Ya, di Indonesia ini Pak, data menyebutkan 95% orang muslim terlibat dengan riba. Terutama riba bank konvensional itu. Makanya mulai sekarang harus lepaskan itu dari riba-riba itu. Itu yang bikin nanti hidup kita tidak apa? Tidak berkah. Banyak masalah. Karena pelanggaran kepada Allah itu racun kehidupan. Perhatikan itu. Pelanggaran kepada Allah ada racun kehidupan. Maka jangan terlibat dengan sumber-sumber haram seperti itu. Maka kata Nabi, idza tabaya'tum bil 'inah. Kalau kalian sudah berdagang dengan cara riba. Wattaba'tum adnabal baqar. Kalian berbisnis dengan apa? Peternakan-peternakan itu. Ya, waraditum bizara'. Kalian rela dengan pertanian-pertanian kalian. Wa taraktumul jihad. Sementara karena kalian sibuk dengan bisnis itu, kalian lupakan berjuang di jalan Allah. Kalian tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dullan la yazi'ahu minkum hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian seutuhnya. Jangan sampai keterlibatan kita dengan dunia itu melalaikan kita kepada Allah, melalaikan kita memperjuangkan Islam, melalaikan misi tugas hidup kita ini. Bukan hanya memperbanyak dunia, tapi bagaimana kemudian kita mencari ridha Allah, bagaimana kemudian kita punya tiket menuju surga itu. Makanya jangan sampai kita tenggelam ya dengan dunia ini, sehingga kita sadari sumber-sumber yang ada di dunia ini kita cari yang halal. Seperti apa? Seperti tawon. Tawon itu keluar dari sarangnya. Ya, dia cari apa? Saripati bunga. Dia nggak ngerusak bunganya, dia ambil saripati bunga. Kemudian dia kelola, jadilah madu itu. Orang mukmin itu seperti apa? Tawon ini. Dia keluar rumah, dia cari sumber-sumber halal. Dia nggak mau bersentuhan dengan haram. Beda dengan lalat, Pak. Lalat itu adanya di mana? Di tempat-tempat jorok dia. Dan dia nggak mau jorok sendirian, dia bagi itu joroknya itu ke orang lain supaya orang pada penyakitan. Itu lalat itu. Makanya jadilah seperti apa? Tawon, jangan jadi seperti lalat. Antum lihat di luar sana itu. Berapa banyak orang jenisnya kayak lalat itu. Adanya di tempat-tempat maksiat, adanya di tempat-tempatnya haram. Ya, Robert Kiyosaki, seorang ahli keuangan di Amerika, keturunan Jepang. Dia menulis buku Rich Dad Poor Dad. Dia berikan analisa bagus sekali. Ya, orang yang mencari harta, mencari uang, itu ada 4 model. Yang pertama model pegawai. Biasanya pas-pasan. Ya. Penghasilan banyak, pengeluarannya banyak juga. Habis bulan habis juga, bahkan kadang-kadang kurang. Nah, ini ya nasibnya pegawai. Ya. Yang kedua, semi pegawai. Dia jual jasa, dokter, insinyur, konsultan. Nah, itu biasanya duitnya lebih banyak daripada pegawai. Nah, yang ketiga, pebisnis dia, pedagang dia. Nah, ini yang banyak duitnya nih, pedagang ini. Ya. Nah, yang lebih banyak lagi yang keempat, investor. Ya, dia di rumah ngaji Quran, salat di masjid, tapi karena dia punya investasi, itu yang jalan tuh, making money-nya itu lewat apa? Investasi-investasi yang dia miliki. Ini orang cerdas. Bahkan kemudian dia berikan sebagian penghasilan dari investasinya itu untuk membantu perjuangan Islam. Ini orang cerdas. Luar biasa. Nah, pola inilah pola yang akan mempercepat orang itu akan sukses secara duniawi. Tapi ini butuh kehati-hatian, butuh pengalaman, butuh macam-macam. Nah, profesionalisme lah. Nah, karena itu barakallahu, ini jenis yang ketiga. Carilah sumber yang halal dan
gunakan untuk yang diridai sama Allah. Ya, mudah-mudahan dengan itu hidup kita akan menjadi tentram, ya. Seperti kata Nabi, lebih baik kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu tinggalkan mereka apa? Meminta-minta. Ya. Makanya siapkan untuk keluargamu, tapi jangan lupa bekali anak-anakmu itu dengan ilmu. Karena ilmu itu yang akan apa? Menjadikan mereka bisa mandiri nantinya. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya, generasi 5G yang keempat ini melangkah lebih naik lagi dia. Apa itu? Mau berbagi dengan yang lainnya. Ya. Jadi sudah melakukan ihsan. Dia sudah baik buat dirinya, buat rumah tangganya, tapi juga dia berbuat baik kepada orang lain. Ya, meskipun prioritas itu kepada diri dan keluarganya. Dalam Muslim mengatakan dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Dinarun anfaqtahu ala miskin. Dinarun anfaqtahu fi imra'atika afdaluha alladhi anfaqtahu fi imra'atika. 1 dinar kamu keluarkan di jalan Allah. 1 dinar kamu keluarkan untuk menafkahi orang miskin. Dan 1 dinar kamu kasih buat ngasih makan istrimu. Maka yang terbaik yang kamu kasih makan buat istrimu. Kenapa? Karena istri menjadi tanggung jawab suami. Ya, wajib bagi suami untuk menafkahi istrinya. Maka prioritaskan dirimu, keluargamu, ibda' biman ta'ul, kemudian perhatikanlah orang lain. Meskipun para sahabat lebih dari itu. Para sahabat itu mendahulukan orang lain meskipun dia butuh. Makanya mereka dipuji oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang para sahabat itu mendahulukan orang lain meskipun mereka sendiri sedang membutuhkan buat diri mereka. Ya. Nah, barakallahu terjadi banyak peristiwa-peristiwa di masa sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika ada tamu, kemudian Nabi melihat di rumahnya enggak ada apa-apa, Nabi menawarkan siapa yang akan menjamu orang ini, ya. Maka Abu Talha mengatakan, aku ya Rasulullah. Padahal dia nggak tahu di rumahnya masih ada apa-apa nggak ini. Kemudian dia pulang bawa tamu ini, dia masuk ke rumahnya, masuk ke kamar istrinya, ditanya ada makanan nggak? Ini saya bawa tamu nih. Ya, kata istrinya ada, cuma buat anak-anak kita. Kata dia, udah tidurkan anakmu, siapkan makanan itu untuk tamu kita. Ya, subhanallah. Kira-kira kalau istri kita begitu gimana itu? Ngomel nggak? Hah? Sebenarnya kalau istri kita gitu gimana? Ngomel nggak itu? Hah? Ini suami minta seperti itu, istrinya nurut ya. Ya, anak-anaknya ditidurkan, kemudian dia kelola itu bahan yang ada itu untuk disiapkan buat tamu, buat 1 orang. Ama beliau dimatikan lampu, waktu itu masih kayak lilin gitu ya, atau jenis seperti itu. Sehingga tamu itu makan, dia tempel-tempel tangannya gitu, seakan-akan dia ikut makan. Padahal dia nggak makan. Ya, sampai tamu itu habis makanan itu. Luar biasa. Ya, hormat mereka dengan tamu itu. Abu Umam Al-Bahili radhiyallahu anhu itu minta doa sama Nabi, ya Rasulullah, ud'uli bisyahadah, doakan aku mati syahid. Ya, Nabi mendoakan Allahumma salim wa ghanim, ya Allah selamatkan dia dan berikan rampasan perang kalau dia ikut perang. 3 kali dia ikut perang, utuh, tidak terkena apa-apa dan pulang bawa rampasan perang. 3 kali minta doa, justru Rasulullah mendoakan dia supaya selamat. Keempat dia datang, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bila aku amalkan aku masuk surga. Seperti dia sudah enggak punya harapan untuk mati syahid karena enggak didoakan. Maka Nabi mengatakan alaika bisyam fa innahu la mithla lahu. Kamu harus puasa. Bukan puasa Ramadan, tapi apa? Puasa sunnah. Karena puasa sunnah itu tidak ada tandingannya kata Nabi. Sejak itu Abu Umam Al-Bahili tidak meninggalkan puasa kecuali kalau ada tamu. Jadi kalau ada dapur nyala atau apa, berarti ada tamu di rumah itu.
Kalau enggak dia tutup puasa dia. Nah, karena itu barakallahu fikum sekalian, disinilah pentingnya untuk perhatian kepada orang lain. Di sekitar kita itu banyak orang membutuhkan. Ya. Ini alhamdulillah nih mulai ada gerakan ya, kawan-kawan buka restoran atau warung, makan secukupnya, bayar seikhlasnya. Ya, mungkin ada yang nggak bayar sama sekali. Ya, ini perlu dikembangkan itu untuk memberikan kesempatan orang nggak mampu, biarlah mereka makan di situ meskipun nggak punya uang. Ya, itu peluang itu harus dibuka terus itu. Masjid-masjid ini harus mulai membuat semacam itu, warung gratis atau warung bayar seikhlasnya. Nah, itu dimiliki oleh masjid. Saya kira itu akan bagus sekali untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Apalagi dalam suasana COVID-19 ini banyak orang kesulitan ya dalam hidupnya itu, sehingga bisa terbantu dengan itu. Ya, kita dorong juga kawan-kawan di luar sana ya, jual itu sembako dengan modal 100.000 tapi jual 50.000. Ya, subsidi 50.000. Nah, ini juga bantuan buat mereka yang membutuhkan itu. Nah, ini mau berbagi kepada orang lain. Ya, sehingga uang itu terus bergulir gitu kan. Sehingga mereka juga tidak terabaikan. Dapat perhatian dari masjid-masjid ini harus menjadi pusat kebaikan kepada orang-orang itu kan. Itu keberapa yang keempat. Ya, karena ini mudah mendekati Isya. Kemudian yang kelima, dan ini yang terpenting. Ya, siap berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Siap berkorban untuk membela Islam dengan harta dan jiwanya. Nah, ini yang kelima ini merupakan puncak kepribadian orang Muslim yang dipuji oleh Allah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hakikat orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu, mereka yang mantap dengan keimanannya, tidak ada keraguan. Kemudian mereka berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur, mereka itulah orang yang benar. Ini banyak orang mengaku Islam, mengaku beriman, tapi belum benar Islamnya, belum benar imannya, sebelum terbukti dia berkorban dengan harta dan jiwanya. Begitu ketetapan Al-Quran ini. Ya, makanya ada seorang ustadz datang ke rumah saya. Ustadz, saya ini sudah mengajarkan umat puluhan kitab. Saya mau bingung mau dibawa kemana umat ini. Saya bilang, saya tanya sama antum, untuk mengukur seorang itu Islamnya benar, ukurannya apa? Ya, bukan banyak kitab-kitab itu, bukan karena pintar ceramah. Dia terdiam. Coba antum melihat ayat ini, Al-Hujurat 15 ini. Allah mengukur orang bukan banyak kitabnya, bukan banyak pintar ceramahnya, tapi diukur apa? Sebesar apa pengorbanan dia di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya. Jadi lihat orang itu jangan dilihat ceramah saja, jangan lihat penampilan, tapi ada di sini nilai pengorbanan yang dia berikan di jalan Allah SWT dengan harta dan jiwanya. Imam Az-Zahabi rahimahullah mengomentari ayat ini bahwa generasi muda Muslim harus ditanamkan dua hal, yaitu karakter dermawan dan karakter pemberani. Karakter dermawan berarti dia siap untuk berkorban dengan hartanya. Karakter pemberani, dia siap untuk mengorbankan apa? Untuk mengorbankan jiwanya. Dua itulah yang harus ditanamkan pada anak-anak kita itu, pada generasi muda ke depan itu, sehingga ada nilai pengorbanan di dalam dirinya, sehingga itulah tanda kejujuran dia, kebenaran dia di dalam menjalankan Islam ini. Ya, semoga 5 kriteria generasi 5G ini dapat kita raih dan kita ajarkan kepada yang lainnya itu. Ya, terutama kalangan milenial, supaya mereka berpegang dengan 5 panduan ini. Mudah-mudahan dengan itu mereka akan menjadi generasi penerus, ya, yang kita akan merasa tenang kalaupun dipanggil sama Allah, karena ada generasi pelanjut yang akan membela agama ini. Barakallahu fikum, karena waktu Isya sudah tiba. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa sallallahu alaihi Muhammad subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.